tapi yang standar lah, standar ekonometri ya. Ya. Jadi mungkin tidak sebanyak, tidak sejelas, tidak seinteraktif kalau di kelas gitu ya. Ini ya kalau Anda agak kesulitan, saya juga ini agak kesulitan sebenarnya ya. Dengan kelas yang berapa ini? 50 ditambah dari UPI 50 ya? Ditambah 16, 17, hampir 66 ini ya, dengan kelas sebesar ini emang agak kesulitan saya kalau ngajar ekonometri, apalagi luri online. Di kelas juga kalau sebesar ini agak kesulitan ya. Yang idealnya sekitar 20 sampai 25 lah ya, baik di kelas maupun di luring ya. Ini jadi maaf kalau saya tidak bisa menyapa semua mahasiswa gitu ya, termasuk dari UM ini. Dari UM memang hari Selasa selalu ada kegiatan, Sekar? Halo Sekar. Iya Pak, jadi kadang itu kalau di kelas saya ini kan dibagi menjadi beberapa kelas ya Pak. Jadwalnya itu bentrok, ada yang setengah 10, tapi kadang juga asinkron, kadang sinkron, seperti itu Pak. Oh, itu yang suka bentrok mata kuliah apa? Dengan mata kuliah apa? Mata kuliah ke bank sentralan Pak. Pilihan ya, mata kuliah pilihan ya? Iya, ini kan dari Ya, semester 5 udah konsentrasi gitu Pak. iya. Iya sih, memang di sini juga kan ada ya kayak seminar ekonomi, mata kuliah pilihan juga kan terpecah-pecah ya. Jadi ada yang ngambil bank sentral, ada yang ngambil ke misalnya ada ekonomi regional, manajerial gitu ya, ada yang ke manajemen usaha kecil. Nah, itu kan jadi terpecah-pecah gitu ya. Apalagi sekarang kan Merdeka Belajar ada yang keluar dari prodi sendiri ya. Jadi bisa keluar gitu ya. Jadi satu kelas itu bisa ada yang bentrok gitu deh, ikat semua ya. Sekar ini berapa orang Sekar UM itu 16, 17? Sepertinya 16 Pak. 16 Soalnya ini ya. dibagi 3 kelas. Saya lupa kemarin tuh belum ngisi di Google itu di Google Classroom ya. Tolong nanti kalau itu kalau misalnya Anda mau itu tugas nggak, langsung aja di WA diingatkan ya. Jangan tadi kan kemarin udah mepet baru hari kemarin ya. Ya, tapi saya Pak itunya tugasnya sampai hari ini ya, sampai hari ini nanti malam gitu ya. Yang UM ya silakan. Jadi saya kasih waktu sampai hari ini nanti malam jam 12 gitu ya. Jadi tolong nanti kalau misalnya mau mengisi tugas belum ada, itu aja diberitahu di WA. Saya kemarin lupa juga ini. Ya. Karena ini grup spot juga banyak, ada berapa sih, ada 6 atau 7 kelas gitu ya. Plus Google Classroom juga saya belum begitu familiar gitu ya, baru dulu sih pernah pakai tapi nggak ada hanya nyoba aja gitu ya, karena kan ada di UPI ada spot gitu ya, ada spot, ada sepada. Jadi kalau di UM sudah sepada, ada online khusus UM sekarang. Kalau di UM itu kita upload tugasnya lewat si Pejar, Pak. Apa sih Pejar itu? Mungkin hampir sama seperti spot Spot mungkin, Pak. gitu ya. Oke. Ya, saya juga tim pendidikan ekonomi tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu pernah ke Malang, kunjungan ke situ ke jurusan ekonomi ya. Karena kan dulu di UM Malang katanya mau itu online ya.
Ya, itu tahun 2017-an, 2018 gitu. Jadi dari UPI tim ini sambil jalan-jalan ke Malang juga. Jadi banding ya. Ternyata belum juga di Malang belum. Ya 2017 belum juga. Di UPI dulu udah. Si Penjar itu tahun berapa sekarang? Dari awal masuk kuliah sepertinya sudah ada Pak. Ini angkatan 2000, saya 2018 itu sudah pakai Oh itu. iya. Iya, saya 2018 ke situ ke Malang ke UM. Ya. Kalau spot mah sebenarnya udah lama ya. Spot itu dari 2005, 2006 udah lama sih spot mah ya. Nah, terus kemarin jadi sebelum pandemi ini bulan 2018, 19 itu sudah Spada, tapi Spadanya masih lokal UPI ya, belum ke Dikti, belum ke nyantol ke Dikti gitu ya. Oke. Yang tugas minggu kemarin, Jamal, tugas minggu kemarin sudah masuk semua? Halo Jamal? Iya Pak, Tugas minggu kemarin udah masuk semua ya? sudah tugasnya kan dikirim lewat spot Pak. Iya, iya tadi tapi ada yang masih kosong tadi saya lihat kalau nggak salah. Oke ya, jadi yang tugasnya misalnya kelewat itu bisa masuk di tugas berikutnya ya. Jadi kalau misalnya tugas yang minggu kemarin Anda nggak sempat masuk supaya nilainya nggak nol, masuk aja di tugas berikutnya ya. Tapi konsekuensinya berarti kalau di spot harus satu file, Jamal? Atau boleh beberapa file? Setahu saya satu file Bapak. Satu file. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang minggu ini Anda telat atau lupa atau gimana atau belum selesai, boleh berikutnya ya. Di misalnya minggu berikutnya, minggu depan ada tugas lagi, boleh dimasukkan, tapi tetap dalam satu file itu, dalam satu file tugas yang baru gitu ya. Jadi ini tugas minggu depannya, misalnya sekarang kan tugas tanggal 27 misalnya di 26 misalnya 26 April, nah nanti 26 April dulu di bawahnya ada tugas yang minggu sebelumnya yang terlambat atau belum masuk gitu ya. Jadi masukkan aja supaya nanti tetap ada nilainya tidak nol gitu. Ya karena kalau kosong ya nol. Kalau kosong nol nilainya nanti. Jadi tolong nanti bisa bisa ikutkan gitu ya. Ditempelkan, diboncengkan, digabungkan dengan tugas yang baru di bawahnya, tapi kasih keterangan ini tugas yang tanggal sekian yang belum masuk gitu ya. Oke, hari ini kita akan apa yang mana sih tadi? Kok mana ya? Oh, sebentar ya. Nah, udah muncul? Udah muncul? Sudah ada Pak.
Nggak ada ya. Jadi hari ini kita akan coba, tapi ini baru konsepnya saja, mungkin dia belum aplikasinya. Jadi ini baru konsepnya aja secara teori ya, filosofinya dari. Jadi Anda kan sudah mempelajari regresi model yang sederhana, yang hanya satu variabel, kemudian model majemuk yang multiple ya, yang independennya lebih dari satu, kemudian model variabel independennya yang kualitatif, yang dummy variabel kemarin gitu ya. Nah, itu baik yang di series, di data-data time series maupun data-data cross section ya. Nah, hari ini kita coba akan membahas regresi dengan data panel ya. Ada yang tahu apa itu data panel? Data gabungan cross section dan Gabungan ya, Pak. time series, Pak. Data gabungan Cross section dan time series. Oke, terima kasih ya, betul ya. Jadi data panel itu ya data yang ini ya. Jadi nanti observasi, kalau yang kemarin kan observasinya dilakukan di cross section, itu berarti ada berapa individu ya, sekian banyak individu dalam satu waktu ya. Nah, kemudian di time series satu individu dalam berbagai waktu ya, itu time series ya. Nah, sekarang data panel atau full data atau pooling data ini observasi yang dilakukan terhadap banyak individu ya. Jadi banyak individu artinya individunya lebih dari satu ya, dalam beberapa periode waktu ya, dalam beberapa periode waktu ya. Jadi ini berarti ada banyak individu kemudian dalam beberapa periode waktu. Nah, ini digabungkan ya, ya. Jadi ada individunya, cross sectionnya, ada waktunya, time series ya. Nah, ini gabungan ini disebut dengan data panel atau full data atau pooling data ya, menggabungkan data cross section dan data time series gitu ya. Nah, individu-individu di sini ini bisa mungkin misalnya provinsi ya, bisa provinsi. Di Indonesia ada berapa? Ada 30 provinsi misalnya, ada provinsi. Kemudian kota kabupaten ya, kota kabupaten ini ada 500 sekian kota kabupaten. Kemudian ada industri ya, industri ini perusahaan-perusahaan, ada sekian juta perusahaan ya, atau rumah tangga. Nah, ini di Indonesia ada ya sekurang-kurangnya ada 60 juta rumah tangga ya. Jadi ini data-data individu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau membahas inflasi ya, inflasi. Jadi kalau inflasi cross section kan inflasi di di 514 kota kabupaten pada tahun misalnya tahun 2020 ya. Inflasi di kota kabupaten di Indonesia pada tahun 2020. Nah, itu data apa itu? Inflasi di kota kabupaten Indonesia pada tahun 2020. Itu data apa itu? Cross section. Nah, itu data. Kenapa data cross section? Karena hanya ada satu waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, di ini aja provinsinya misalnya Jawa Barat ya. Jawa Barat itu ada misalnya 26 kota kabupaten. Nah, 26 kabupaten pada tahun misalnya 2015 sampai 2020 ya. Nah, itu data panel ya. Jadi ada kota kabupatennya ada 26, bisa di Jawa Barat ya, provinsi Jawa Barat ada 26 kota kabupaten dan tahunnya per kota kabupatennya bisa 5 tahun ya. Kota Bandung
dari tahun 2015 sampai 2020 Kabupaten Bandung. Nah itu, nah nanti itu gabungan dari data individu kota kabupaten dengan data time series per kota kabupaten 5 tahun. Nah itu kalau 26 kota kabupaten di Jawa Barat kali 5 berarti ada 130 data. Ya. Nah itu data panel. Ya. Nah itu gambarannya. Nah dalam model empiriknya nanti ya, di dalam model model yang akan kita uji. Nah ini biasanya ada subscribe-nya ya, subscribe ininya ada apa? Ada title apa? IT ya, I-nya. Jadi kalau tadi misalnya 26 kota kabupaten di Jawa Barat, 26 kota kabupaten di Jawa Barat, nah I-nya itu berarti kota kabupatennya. Ya. Kemudian 5 tahun, 2015 sampai 2020. Nah, tahunnya itu T-nya. Ya. Jadi PDB kota kabupaten di Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020 ya. Nah, ini nanti PDB IT ya, I-nya menunjukkan data cross section-nya 26 kota kabupaten, T-nya tadi yang 5 tahun ya. 2015 sampai 2020 ya. Nah, jadi data panel ini sebenarnya ingin membuat ya. Jadi kalau tapi jangan kepepet ya, memang ini Anda sudah rancang memang mau menggunakan data panel ya. Jadi nanti tergantung juga masalah atau rumusan masalahnya ya. Jadi kalau misalnya Anda menghadapi data yang hanya sedikit ya, kalau misalnya datanya hanya tadi ya, misalnya inflasi di 26 kota kabupaten berarti kan hanya 26 ya. Nah, untuk regresi itu agak kecil ya, kesulitan kalau datanya sedikit ya. Nah, oleh karena itu supaya datanya lebih besar makanya pakai panel ya. Ya, misalnya 5 tahun gitu ya. 5 tahun, 4 tahun, tapi kalau 1 tahun mah ya itu tadi cross section ya. 26 kota kabupaten di Jawa Barat dalam tahun 2020. Wah, itu 1 tahun berarti cross section ya. Tapi kalau 2 tahun, nah itu udah panel ya. Data 26 kota kabupaten di Jawa Barat dalam 2 tahun, misalnya 2019 sampai 2020 itu udah panel, udah ada 52 data. Ya. Kalau ada 3 tahun berarti sudah ada 60 berapa? 78. Ya. Jadi minimal 2 tahun, tapi kalau 2 tahun minimal 3 tahun. Ya. Kalau 2 tahun sih terlalu sedikit ya. Hasilnya nggak bagus. Justru yang bagus itu begitu ya. Jadi data 26 kota kabupaten di Jawa Barat dalam 3 tahun, 2017, 18, 19 atau 18, 19, 20 ya. Nah, itu jadi itu memperbanyak data ya. Jadi tadinya hanya 26, kalau 5 tahun jadi 130 ya. Nah, ini nanti akan diperoleh hasil yang lebih bagus modelnya ya dibandingkan dengan kalau datanya time series yang hanya sedikit ya, atau cross section ya. Nah, ini struktur datanya nanti begini ya. Jadi nanti ini individu ya. Tadi misalnya kalau provinsi Aceh, Jawa, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa sampai Papua. Nah, ini individunya berarti ya. Nah, ini tahunnya nanti setelah individu nanti periodenya, tahunnya ya. Ya bisa tahun, bisa bulan, bisa kuartal, semester atau kuartal, atau bisa harian. Ya. Kalau saya di pasar modal bisa data harian ya. Data harian atau data mingguan ya. Jadi ini nanti seriesnya itu waktunya itu bisa tahunan, bisa kuartal ya, bisa 3 bulanan, bisa semester, bisa bulanan, bisa harian ya.
Nah, ini individu-individunya. Jadi satuan waktunya nanti tergantung datanya. Ya. Nah, di sini N-nya ini yang paling bagus itu ini ya. Jadi N-nya besar, T-nya kecil. Ya. Jadi jangan kebalik. Nah, ini kalau N-nya kecil, T-nya besar, nah ini kurang bagus modelnya. Atau N-nya besar, T-nya besar juga ini tidak bagus. Ya. Jadi yang bagus itu N-nya besar, T-nya kecil. Ya, jadi seperti tadi ya. Di Jawa Barat, mau riset PDB atau inflasi di Jawa Barat. Nah, itu di 26 kabupaten dalam 5 tahun. Nah, itu kan berarti N ininya individunya, kota kabupatennya 26, T-nya 5 tahun. Nah, itu berarti bagus ya. Artinya modelnya nanti enggak akan bias, tidak akan bias ya. Tapi kalau ini, nah ini hanya 2 kabupaten, ininya 10 tahun misalnya waktunya ya. 2 kabupaten, misalnya kalau di 2 kabupaten di Pantura atau 3 kabupaten di Pantura, hanya 10 tahun. Nah, ini kan berarti T-nya lebih besar ya. Nah, ini kurang bagus. Atau sama 26 kabupaten dalam 26 tahun atau dalam 26 bulan misalnya. Nah, itu kan sama. Ya, jadi nanti diatur ininya saja, diatur waktunya. Ini jangan sampai si jumlah individu ini ya lebih kecil dari jumlah periode per individunya gitu ya. Jadi periode per individunya jangan lebih besar, ini harus lebih kecil si jumlah N-nya, dari jumlah N-nya ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang bisa Anda lihat ya, contoh-contoh data panel yang ini pernah di Amerika tentang studi of income dynamics ya. Ini panel, ini data panel. Kemudian di Indonesia ini terkena yang Indonesia Family Life Survey ya. Ini dilakukan dengan panel data. Survei ini dilakukan ya dengan responden yang tetap ya, tetap. Jadi diikuti dari tahun 4 kali atau 5 kali survei, diikuti dengan responden yang tetap ya, tidak dirubah. Nah, kalau Susenas ini BPS biasanya 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Ini kalau BPS dirubah sih sampelnya ya, tapi kalau di IFLS ini tidak ya. Teman-teman dari Malang sudah bisa mengakses IFLS? Halo? Teman-teman mahasiswa dari Malang sudah bisa mengakses IFLS? Belum, Pak. Belum. Belum. Kalau ini ekonomi ini ya Rondik ya? Iya, Pak. Kalau yang di kelas A itu yang pendidikan ya? Kalau yang di kelas A pendidikan ya? Pendidikan ekonomi gitu. Halo? Di kelas ini kan ada beberapa mahasiswa itu ya, Pak. Terus itu dari beberapa mahasiswa tadi itu dibagi ke 3 kelas. Nah, yang 2 kelasnya itu non-dik, yang 1 kelasnya yang tadi izin itu pendidikan, Pak. Oh, pendidikan. Yang sudah belajar mengakses IFLS yang pendidikan ekonomi ya? Kalau soal itu kurang tahu, Pak. Tapi Nggak kalau tahu yang ya? bukan pendidikan masih belum. Belum ya. Ini IFLS ini sebenarnya pusat data, sumber data yang jadi kalau Anda riset itu nggak sulit-sulit mencari file-file. Kalau di BPS kan kadang-kadang filenya nggak lengkap gitu ya. Dan BPS ini hasil Susenas ini si respondennya itu relatif dirubah-rubah, setiap survei dirubah gitu ya. Tapi kalau IFLS ini enggak tetap ya. Jadi berapa tahun sekali, bisa 4-5 tahun sekali survei, si respondennya itu misalnya 93 apa 92 ya, 93 misalnya ada survei IFLS itu respondennya sekian ribu. Nah,
Misalnya 97 ada survei lagi, 2000 sekian ada survei. Nah itu si respondennya itu tetap gitu ya. Kecuali kalau ada yang meninggal mungkin diganti ya, tapi hampir 90% tetap. Jadi ini kalau untuk panel data ini bagus ya, IFLS ya. Jadi untuk tesis, skripsi, disertasi juga ini banyak mengambil kalau panel itu banyak mengambil data-data dari si IFLS ini ya. Coba aja buka di Google kalau ya, nanti coba teman-teman buka di Google. Apa sih IFLS itu? Bagaimana cara mengambil data IFLS ya? Tapi kalau Anda ingin lebih profesional, lebih ahli itu ya ada pelatihannya di Jakarta ya, yang si perusahaan pembuat base data ini ya, itu pelatihannya 4 hari, bayarnya 3 juta ya. Ya, tapi Anda nanti bisa lebih profesional ya. Jadi bisa pelatihan cara mencari data, mendownload datanya, kemudian bagaimana cara mengolahnya ya. Kalau teman di UM juga sudah menggunakan Stata belum? Sekar? Halo Sekar? Iya Pak, sudah. Semester Sudah ada. kemarin kita pakai Stata. Di mata kuliah statistik? Iya Pak. Statistik yang inferensial? Iya, statistik 2. Nah, itu kalau Stata ini lebih mudah lagi ya. Jadi di Stata ada fasilitas untuk mengakses data-data dari IFLS ya. Itu lebih mudah. Kalau statanya di training atau di kelas apa autodidak? Anda belajar sendiri? Statanya? Waktu itu lagi udah masuk kuliah online sih Pak. Jadi dosennya presentasi cara penggunaannya lewat Zoom seperti itu. Oke. Softwarenya punya? Softwarenya? Sudah punya? Stata ada Pak. Sudah ada ya. Oke, berarti nanti untuk tugas-tugas ini yang UM silakan boleh pilihan ya, boleh pakai Epius, boleh pakai Stata ya. Dan bisa nanti Anda bandingkan, memang akan lebih bagus dari pakai Stata gitu ya. Jadi kalau Anda sudah paham, sudah mahir Stata, nanti tugas-tugasnya boleh pakai Stata ya, termasuk nanti di data panel gitu ya. Kemudian ini tadi contoh-contoh, kemudian penelitian. Nah ini nih ya. Jadi untuk ekonomi ini sebenarnya ekonometri ini sangat berkembang gitu ya. Jadi untuk penelitian ekonomi ini panel ini masih banyak ya pakai ya. Jadi dibandingkan dengan data-data cross section, data-data time series ini panel ini sebenarnya masih sangat menarik ya. Jadi misalnya kalau teman ekonomi yang non-dik ini bisa membahas ini ya, perdagangan internasional di berbagai negara gitu ya. Ya misalnya di negara-negara ASEAN lah ya. Jadi itu kajian atau isu-isu menarik untuk nanti di skripsi atau karya ilmiah ya. Jadi ini sangat menarik, kajian perdagangan internasional bisa antar negara ASEAN gitu ya. Nah ini menggunakan panel. Jadi nanti misalnya negara ASEAN, individunya negara-negara ASEAN gitu ya. Kemudian nanti waktunya berapa tahun gitu ya. Nah itu dipanelkan gitu ya. Nah kemudian di agrikultur ya ini bisa di petani-petani hortikultura ya, yang panennya ini jadi penanamannya dalam jangka pendek ya. Jagung, kangkung, sayur-sayuran kan itu tidak lama ya, yang hanya sebulan 2 bulan sudah bisa panen gitu ya. Nah ini juga menarik ya untuk menggunakan. Jadi panen itu nanti satuan waktunya, kalau saya riset di pasar modal itu bisa harga saham bisa harian ya, waktunya harian ya. Sekian perusahaan
dengan waktu harian, misalnya dalam seminggu ya, dalam 5 hari kerja, yaitu harian ya. 100 perusahaan dalam 5 hari kerja itu panel ya. Nah, itu bisa ya, atau data bulanan atau data mingguan ya. Data mingguan. Nah, itu menarik ya. Nah, ini inflasi antar kota kabupaten ya. Nah, ini saya juga sekarang sedang membimbing ini. Sedang membimbing inflasi antar kota kabupaten ini tapi di Jawa Barat ya. Kalau di Indonesia terlalu besar. Jadi di Jawa Barat. Inflasi antar kota kabupaten di Jawa Barat misalnya ya. Jawa Barat itu hanya ada 26 kota kabupaten. Kalau Jawa Timur berapa kota kabupaten? Ada yang tahu, teman Malang? Sekar? Halo? Iya, Pak. Jawa Bagaimana, Timur Pak? berapa kota kabupaten? Di mana, Pak? Jawa Timur ada berapa kota kabupaten? 35 kalau enggak. Kayaknya segitu deh, Pak. 35. Oh, banyak, berarti lebih banyak ya. Iya, Pak. Sekar tinggalnya di mana? Saya di Malang, Pak. Asli Malang. Oh, asli Malang. Di mana Malang? Di dekatnya Rampal. Rampal di mana ya? Enggak jauh dari stasiun sih, Pak. Oh, stasiun Malang. Iya, Kota Baru. Malang Kota Baru. Deket Kota Madia, apa kantor kota itu Iya, Malang? Balai Kota. Iya, Pak. Balai Kota ya situ ya. Oke. Oke, terima kasih Sekar. Ya ini contoh. Jadi ini banyak peluang nantinya untuk menulis. Jadi tidak terpaku riset Anda hanya cross section, hanya time series, tapi nanti di panel ya. Nah, ini apa sih manfaat menggunakan data panel gitu ya? Nah, ini yang pertama ini bisa menangkap individual heterogeneity ya. Jadi ada ciri-ciri kekhasan individual gitu ya. Ya, contohnya kemarin kalau di DAMI itu misalnya ada ciri-ciri ya jenis kelaminnya, umurnya, pengalaman yang gitu ya, yang unik gitu ya, yang menjadi ciri yang membedakan secara individu ya, secara individu nanti ini yang membedakan, yang diduga nanti bisa mempengaruhi ke model gitu ya. Jadi ini dengan panel data ini bisa ini ya. Kalau cross section kan enggak ya, cross section ini enggak melihat ini ya, cross section, time series tidak melihat karakteristik atau ciri-ciri individu ya. Tapi kalau di dummy, nah itu bisa dengan dummy variabel. Dummy variabel juga ini sebenarnya untuk ini ya, untuk melihat karakteristik ini individu. Jadi keragaman individu ya, ciri-ciri individu ya, ciri-ciri karakteristik daripada individu atau yang atribut ya kemarin itu ya. Nah, kemudian ini ada menangkap dynamic of adjustment ya. Jadi ada kemungkinan terjadi perubahan-perubahan di dalam variabel ya. Nah, ini juga jadi nanti ada individual ya. Ini karakteristik itu atau ada perubahan ini ya di dalam variabel-variabel ya. Nah, ini ada perubahan-perubahan ya. Jadi dengan data pada ini bisa menangkap perubahan ini, ada individual keragaman individu. Nah, kemudian ada perubahan di dalam variabelnya ya. Jadi subjek dan objeknya. Kalau individual variabel ini kan individual heterogeneity ini subjeknya dinamik, ini objeknya. Nah, kemudian lebih banyak informasi dan variasi ya. Ya karena ini melihat dari perubahan karakteristik individu ya. Diduga ini akan mempengaruhi model ya. Jadi nanti akan mempengaruhi konstanta dan slope ya. Ini mempengaruhi slope, ini mempengaruhi konstantanya ya. Nah, lebih banyak informasi dan variasi ya. Jadi dibandingkan dengan yang hanya cross section, dibandingkan yang hanya
time series, nah ini lebih apa ya, lebih kaya ya. Nanti modelnya lebih bagus, lebih kaya ya karena melihat segi perubahan variabelnya juga perubahan dari ininya waktu ya, dari karakter individu dan waktunya ya. Jadi ini nanti modelnya lebih, meskipun nanti sebenarnya ada juga sih kelemahannya ya di dalam data panel ini ya. Nah ini akan dengan menggunakan data panel ini akan meminimalkan kemungkinan adanya multicollinear ya. Jadi kalau auto jadi heterosekidatis, nah ini bisa diminimumkan lewat individu heterogeneity-nya ya, kemudian autokorelasi dengan dynamics adjustment-nya ya. Nah, dan variasi gabungan dari, kan kalau di data cross section itu hetero ya, kalau di data time series kan ada auto. Nah, dengan panel ini maka itu akan meminimumkan ini yang asumsi ini ya, asumsi klasik atau ya asumsi regresi linear klasik gitu ya, multicollinear ya. Jadi membantu meminimalkan kemungkinan adanya multicollinear di dalam model panel ini ya. Jadi kalau di model time series, di model cross section itu kan kemungkinan terjadi multicollinear ya. Nah, di sini dengan menggabungkan data cross section dan data time series, nah kemungkinan terjadinya multicollinear bisa diminimalkan ya. Nah, meskipun nanti secara jadi multicollinear itu kalau sebenarnya multicollinear itu tidak mengganggu model ya, karena tidak mengganggu variabel independen dan tidak mengganggu error term-nya, disturbance term-nya ya. Kalau multicollinear kan hanya nanti ke teori aja ya, ke teori aja. Secara teori apa sih kemungkinan multicollinear ya? Kalau di fungsi konsumsi mungkin antara pendapatan dengan kekayaan mungkin ya. Nah, itu biasanya yang kemungkinan terjadi multicollinear ya. Tapi sebenarnya asal multicollinearnya tidak sempurna itu sebenarnya tidak akan mengganggu model ya. Asal tidak positif 1 atau negatif 1. Kalau masih 0, sekian itu berarti masih bisa menjelaskan ya. Kecuali kalau memang nanti tidak antara variabel yang tidak ada yang terjadi multicollinear tidak signifikan ya, ada yang tidak signifikan. Nah, itu boleh di exit, dikeluarkan model, tapi jangan mengeluarkan semua variabel jadi tinggal satu seperti stepwise itu ya. Stepwise di SPS. Di SPS kan ada stepwise ya. Jadi itu kalau model itu misalnya X-nya ada 5, nah itu nanti akan, kalau menggunakan metode stepwise nanti akan terbentuk model yang paling bagus ya. Nah, kalau misalnya ada 5 variabel dan secara ekonomi memang itu determinan variabel yang memang mempengaruhi, kemudian di stepwise nanti muncul tinggal satu variabel, yang 4-nya karena tidak signifikan dibuang, nah itu berarti modelnya bukan model matematik lagi, itu sudah model statistik gitu mah ya. Jadi beda nanti model matematik dengan model statistik gitu ya. Jadi kalau model statistik ya bisa seperti itu ya. Jadi asal diuji, asal dibuat, pokoknya model yang paling baik dari 5 variabel misalnya, yang paling bagus itu ternyata hanya 2 variabel ya, karena ya kemungkinan terjadi auto, terjadi hetero, atau terjadi multicollinear, sehingga secara otomatis kalau menggunakan stepwise di SPSS akan terbentuk model yang tersisa nanti satu atau 2 variabel. Nah, itu bukan lagi model ekonometri, itu modelnya model statistik gitu ya. Jadi tolong nanti ketika membuat model ya, kemudian Anda menguji model, yang
jadikan sebagai patokannya bukan statistiknya, ya bukan pengujian statistik, tapi tetap Anda berpegang kepada teori, ya. Apakah tandanya secara teori udah betul, ya. Kemudian signifikan secara statistik signifikan setiap variabelnya, ya. Kemudian modelnya goodness of fit-nya atau goodness fit-nya itu sudah bagus, ya. F-nya udah signifikan. Nah, itu kalau sudah itu ya Anda nanti tinggal menjelaskan, ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak signifikan, ya jangan dibuang, ya. Justru itu ekonometri harus bisa menjelaskan kenapa tidak signifikan, gitu, ya. Atau kenapa misalnya pengaruhnya tidak sesuai teori misalnya, ya. Coba kalau investasi dengan bunga hubungannya positif negatif? Investasi dengan bunga. Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif, ya. Iya. Artinya, loh kok jadi ke sini? Investasi dengan bunga kan negatif, ya. Nah, nanti kalau misalnya diperoleh model, kemudian Anda mengumpulkan data, kemudian mengujinya, ternyata positif misalnya. Ternyata positif. Itu jangan positif signifikan lagi. Nah, itu ya. Kalau positif tidak signifikan masih mending, ya. Oh, itu berarti tandanya positif, berarti tandanya tidak sesuai dengan teori tapi tidak signifikan, berarti kan itu tidak bisa untuk membuat forecast, tidak untuk membuat prediksi, gitu ya, karena tidak signifikan dan tandanya juga tidak sesuai dengan teori, gitu ya. Tapi kalau misalnya tandanya negatif, ya meskipun tidak signifikan, oh berarti secara teori udah betul, ya. Meskipun secara statistik tidak signifikan, misalnya jadi ketika tingkat bunga naik, investasi turun, ketika tingkat bunga turun, investasi naik. Nah, kalau negatif, nah itu berarti secara teori kan udah betul, gitu ya. Meskipun nanti misalnya itunya tidak signifikan, ya, pengujiannya, gitu ya. Sebentar. Jadi nanti yang Anda kan sudah semuanya memiliki data masing-masing. Sudah punya data masing-masing, ya? Sudah, Pak. Nah, datanya time series time series cross section apa ada punya yang panel? Datanya time series Time series, Pak, banyaknya. Banyaknya time series, ya. Kemarin ada sih beberapa yang udah ada panel data, ya, ada, tapi hanya beberapa. Jadi berarti minggu ini Anda harus siapkan itu, ya, berarti mencari data lagi dari skripsi, ya dari skripsi atau dari tesis, dari disertasi, silakanlah dari apapun, yang penting ada datanya, tapi datanya harus data panel, gitu, ya. Jadi tugas minggu ini
Anda mengumpulkan data ya, data dari skripsi, lebih bagus lagi kalau tesis ya, tesis yang datanya data panel gitu ya. Kemarin sudah ada yang data panel, siapa ya? Ya, Pak. Dapa ya? Farik, Pak. Oh, apa? Bukan Farik, Pak, Farik, Pak, Parik. Farik. Oh, Parik ya, Parik. Parik udah panel ya? Udah panel, cuma begini Pak, itu tuh si eh, N-nya, si cross sectionnya cuma 2, tapi Hah? time seriesnya banyak Pak. Oh, tuh jelek itu mah. Iya Pak, gimana ya Pak? Jadi kok ya sebenarnya kalau diuji masih bisa aja sih. Diuji sih bisa aja, cuma nanti bias hasilnya bias gitu ya. Ya, Bias itu gini, tahu nggak bias, Parik? ya Bias gimana ya? itu tidak bermakna gitu. Iya Pak, Apa? Kalau diuji itunya 2 kabupaten. iya Pak. 2 kabupaten terus waktunya Waktunya dari 1975 sampai 2001 Pak. wah itu mah nyomplang tuh. Iya Pak, Tapi kalau kebalik mah bisa ya. iya Pak. N-nya apa ini kabupatennya ada 20, waktunya 3 tahun. Nah, itu mah bagus ya. Jadi Farik nanti coba cari lagi aja ya. Iya Pak. Jadi ini nanti kalau diuji masih pasti akan keluar si outputnya sih ya. Hasilnya berapapun. Cuman bias itu tidak bermakna. Iya Pak. Tahu nggak contohnya yang bias itu gimana? Ya. Kalau saya sih dulu kemarin ada contohnya gini, banyaknya apa sih ya? Apa sih? Misalnya banyaknya populasi kuda di Australia dengan banyaknya wanita hamil di Indonesia gitu. Banyaknya populasi kuda di Australia dengan banyaknya wanita hamil di Indonesia gitu. Kemudian dibuat regres, atau saya biasa menjelaskannya gini, banyaknya burung yang bertengger di tiang listrik dengan banyaknya wanita hamil di suatu desa misalnya. Kalau diregreskan pasti ada ya, ada hasilnya, ada outputnya, tapi apa sih maknanya? Ternyambung gitu ya. Ternyambung antara variabel independen tidak menjelaskan variabel dependennya gitu ya. Jadi perubahan-perubahan satu variabel tidak menjelaskan ya kalau di itu ada koefisiennya, ada F-nya mungkin signifikan, T-nya signifikan, tapi tidak ada maknanya apa-apa. Ya tidak memberikan informasi apa-apa. Itu yang disebut dengan bias gitu ya. Bias itu jelas gitu kalau melihat muka itu warna itu abu-abu, untuk hidung enggak putih gitu ya. Nah, itu yang yang terjadi ya kalau nanti si N-nya sedikit tapi T-nya banyak gitu ya. Yang bagus itu ya N-nya banyak, T-nya juga minimal 3 ya. Jangan kalau 1 mah ya cross section. Kalau 2 sih sebenarnya sudah bisa panel ya. 26 kota kabupaten 2 tahun ya sebenarnya udah panel ya, cuma jangan 2, minimal 3 lah gitu ya. Nah, itu manfaatnya. Nah, ini jadi mana sih? Kok ini kepotong? Coba. Nah, coba saya ini dulu ya. Saya lihat dulu ini. Bentar.
Nah, ini di apa? Jadi kalau ada sebuah model ya, misalnya y apa y sama dengan b0 x1 b1 x1 b2 x2 ya ini kan epsilonnya ya, ini apa error termnya ya. Jadi di panel itu nanti ada si error termnya. Jadi dalam sebuah model kan di akhirnya ini ada ini ya. Misalnya y sama dengan B0, B1 X B YIT sama dengan B0 plus B1 X1 IT plus B2 X2 IT plus ini epsilon IT gitu ya. Nah, ini kan kalau di OLS ini ya. Nah, nanti di panel itu ini ada komponen ya, ada dua komponen. Si error term itu ada komponen, ada di lambda ke i ya, lambda ke i, baik ini di lambda individu ya, individu kemudian ada UIT ini apa kesalahan ya, kesalahan error ya. UIT ini kesalahan daminya. Jadi kesalahan daminya ini kan biasanya ini parameter di populasi. Nah, ini di sampel UIT ya. Kesalahan sama ini error term atau ini biasanya di apa residu ya, di sampel ya. Nah, ini ada lambda ya, lambda i. Lambda i ini itu tadi ini untuk memasukkan individual heterogeneity ya. Jadi kalau di dalam model cross section atau dalam model time series hanya ini saja. Error termnya itu hanya ini saja, hanya epsilon IT. Atau kalau di model sampelnya UIT ya. Ini juga sama error term ya. Nah, di dalam model panel ini ada dua model apa, ada error komponen model ya. Nah, komponen itu jadi si errornya itu ada dua ini ya. Jadi kalau di model-model time series cross section ini hanya satu ini saja ya, ini error term atau galat, ini pengganggu ya, tapi bukan kesalahan ya. Jadi variabel yang kemungkinan mengganggu di luar variabel yang independen yang Anda teliti ya. Nah, di sini ada ya. Jadi ada komponen lain. Nah, komponen lain ini sebenarnya ini untuk mendeteksi adanya kemungkinan ini ya, individual heterogeneity atau keragaman atau perbedaan antar individu ya. Nah, jadi si galatnya itu ada dua ya. Jadi ada ini lambda, ada ini ya. Lambda ini untuk mendeteksi individual heterogeneity-nya. Nah, kemudian yang UIT ini, nah ini yang error term atau disturbance error atau error term ya, gangguan variabel gangguan ini. Nah, ini yang sesuai kemarin dengan kondisi Gauss-Markov ya, yang rata-rata, kemudian ini homo atau hetero ya. Jadi ini sudah memenuhi asumsi kondisi Gauss-Markov atau asumsi regresi linear klasik yang ada rata-rata, kemudian ada ini hetero homo ya, homo sedatif ya, ini means rata-rata ya, rata-rata 0, kemudian kemarin ada autokorelasi ya. Nah, itu yang membedakan antara model cross section, time series dan panel ya. Jadi perbedaannya ada di
error ini di error term ini. Kalau di cross section dan time series ini hanya ada satu error termnya. Kalau di sini dibagi dua, komponennya ada dua. Yang pertama untuk mereduksi ini, melihat adanya perbedaan secara individu yang dilambangkan dengan lambda. Nah kemudian ada yang ini error term yang seperti di cross section dan time series ya. Nah ini harus memenuhi kondisi modelnya memenuhi kondisi Gauss-Markov yang sudah kemarin ya, rata-rata 0, expected-nya, kemudian variansnya tidak sama, berarti homo, tidak ada hetero, kemudian tidak ada ini korelasi antar ini ya, antar galat atau antar residu ya, itu autokorelasi ya. Jadi antar galat, antar residu di sekian observasi tidak ada hubungan ya, tidak ada korelasi ya. Nah itu bedanya antara model cross section, model time series, dan model panel ya. Nah ini ya, ini nanti model panel itu ada dua model ya, ada fixed effect model, jadi fixed effect model. Nah maksudnya di sini, nah ini jadi kalau model ekonometri ini sudah begini ya, jadi nanti tidak kalau model ekonometri itu tidak menggunakan Y X1 X2, tapi harus menggunakan ini aja, pakai singkatan gini ya. Ini misalnya profit IT sama dengan B0 ditambah B1 raw ini ya, raw material ya misalnya, tambah labor, tambah B2 labor, tambah IT ya. Nah ini model ekonometrik ya. Jadi dari model ini kita sudah bisa membaca bahwa profit ya ini dipengaruhi atau fungsi dari raw material dan tenaga kerja misalnya ya. Nah ini kemudian di subscribe-nya di sini ada IT ini menunjukkan berarti datanya data panel ya. Kalau hanya I saja itu berarti data cross section. Kalau hanya T saja berarti data time series ya. Nah kalau digabungkan begini berarti ini datanya data panel ya. Nah tadi yang yang ini, nah ini ya. Jadi yang membedakan kok. Nah ini kalau mode ini tadi ini hanya, nah ini kalau begini ini hanya mode cross panel gitu ya ini. Nah di panel ini nanti si epsilon ini, si error term ini ada tadi ada dua komponen ya. Jadi ada lambda, ada OIT ya. Nah kalau lambdanya dimasukkan sebagai parameter yang tetap ya. Jadi di sini si lambdanya dimasukkan ke konstanta ya. Ini kan konstanta ya. Nah konstanta. Nanti kalau lambdanya atau ini si tadi individual heterogeneity-nya dimasukkan ke konstanta. Nah ini berarti ininya modelnya ini fixed effect model ya. Jadi nanti dari data yang Anda kumpulkan nanti bisa diuji dulu misalnya pakai OLS biasa ya, pakai OLS ordinary least square. Nah, kemudian nanti dapat modelnya, kemudian nanti diuji ya. Fixed effect itu ya ada pengujiannya, ada pakai CHO, ada pakai apa sih, ada di Fuse, ada di Stata, ada, tinggal pilih aja fixed effect model ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan fixed effect model kemudian nanti modelnya signifikan ya. Nah, itu berarti nanti Anda menggunakan modelnya model fixed effect model ya. Nah, fixed effect model itu, nah ini cirinya nanti si individual heterogeneity-nya dimasukkan sebagai, diasumsikan ini masuk sebagai konstantanya ya. Jadi diasumsikan
keragaman individu itu konstan, tetap gitu ya, fix gitu ya. Nah, ini variabelnya gitu ya. Nah, kemudian kalau random, nah ini random. Nah, kalau random, kalau tadi kalau di fix effect model ini di si lambda ini di fix dimasukkan ke konstanta. Nah, itu berarti fix ya. Kalau dimasukkan di sini ya. Jadi si error term itu diasumsikan sebagai bagian dari error term ya, atau sebagai elemen random ya, stokastik ini sebagai elemen random. Jadi si individu heterogeneous diapakah sebagai epsilon gitu ya. Jadi ini dimasukkan sebagai epsilon ya. Nah, ini yang disebut dengan random effect model ya. Nah, nanti ujinya pakai uji Hausman ya. Di Abuse ada, di Stata ada. Nanti tinggal klik aja ya. Hausman test gitu ya, uji Hausman test gitu ya. Nah, ini saja ya gambaran yang saya buat ringkas ya. Jadi gambaran ringkas dari model panel ya, kemudian nanti pengujiannya bisa pakai OLS dulu, model OLS biasa, kemudian nanti kita uji fixed model atau random model ya, random effect model ya, sehingga nanti kita akan memperoleh dari data kita, kemudian dibuat modelnya. Nah, nanti hasilnya itu apakah lebih ke fixed model, ke fixed effect model, atau ke random effect model ya. Nah, itu nanti aplikasinya mungkin penjelasannya nanti minggu depan gitu ya. Nah, yang hari ini Anda coba kumpulkan data dulu ya, kumpulkan data panel gitu ya. Nah, kemudian ketika mengumpulkan data panel, Anda jangan hanya seperti kemarin ya, hanya mengutip datanya, tapi Anda harus coba lihat minimal ininya, kerangka teorinya gitu ya, kerangka teorinya, atau definisi, kalau bisa sih definisi operasional variabel dan kerangka teorinya ya, sehingga Anda tidak hanya mengambil data seperti kemarin X1 X2 sekian, tapi Anda tidak bisa ketika dimasukkan ke FU, dimasukkan ke Stata, kemudian muncul outputnya, ketika Anda disuruh menjelaskan, menafsirkan, nggak bisa, karena Anda memang tidak punya kajian teorinya gitu ya. Jadi tolong nanti ketika Anda mengumpulkan data panel, coba lihat ini teorinya ya, kajian teorinya, kerangka teorinya lah, sehingga nanti Anda atau lihat di ininya, di kesimpulannya aja, atau di mana ya, biasanya di abstrak juga ada ya. Di abstrak ada biasanya ya kesimpulan-kesimpulan. Ya kalau di abstrak sih belum begitu jelas ya. Di ini aja, di kerangka teori lah, kemudian di definisi operasional variabel, sehingga Anda bisa menjelaskan sih ketika nggak bingung gitu ya, ketika ada outputnya angkanya sih ada. Koefisiennya ada, konstantanya ada, probability signifikansinya ada, T-nya ada, F-nya ada, tapi ada itu data apa sih X1, X2, X3 gitu ya. Tapi kalau misalnya di skripsi atau di tesis itu sudah dibuat seperti tadi, modelnya tidak menggunakan X, sebenarnya Anda sudah bisa menjelaskan gitu ya. Coba ada contoh nggak ya? Nah, ini ya. Yuk. Nah, ini ada saya bisa kelihatan screen-nya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini model saya punya riset ya. Nah, ini
Ini menggunakan data panel. Nah, kalau modelnya begini, Dapak sudah bisa menjelaskan nggak? Ini model ekonometri loh. Sudah bisa menjelaskan nggak Dapak kalau modelnya gini? Nggak pakai X ini ya. Ini yang model ekonometri itu begini. Kalau pakai YX itu bukan model, itu model statistik ya. Coba Dapak ini bisa menjelaskan nggak ini Dapak dari ini aja, dari model ini aja bisa menjelaskan nggak? Dijelaskan bagaimana, Pak? Ya, menjelaskan model ini apa? Ini kan ada keterangannya. Atau kalau nggak ada keterangannya juga, ini sebenarnya udah bisa membaca ini. Ya, ini mungkin, Pak. Pengaruh INF, KRD, INT. INF itu apa? Ini kan ada keterangannya di Tingkat sini. ya, kembali pengaruh tingkat inflasi I pada waktu ke T, kurs rupiah terhadap USD pada waktu ke T, Terus tingkat ini bunga I pada waktu ke T, earning per share perusahaan I pada waktu ke T, ya. price earning rasio perusahaan I pada waktu ke T, risiko sistematis atau beta perusahaan I pada waktu T terhadap bubble keuangan perusahaan I pada waktu ke T. Oke, terima kasih Dapak. Jadi kalau misalnya tapi kalau pakai X1, X2 kan kita nggak bisa menjelaskan. Jadi kalau pakai ini sebenarnya ini nggak ada keterangan ini. Ini kan sebenarnya singkatan ya. Saya ini inflasi pakai INF, KRD ini kurs rupiah terhadap dolar. Ini INT itu dari interest, bunga, tingkat bunga, kemudian ini earning per share dari perusahaan, ya ini earning per share perusahaan, ini price earning ratio, dan ini risiko sistematik, ya. Jadi saya mengambil ini N-nya itu ada 200 berapa ya? N-nya ada 260-an, ya, 260-an. Dengan mengambil T-nya itu dari tahun 96, pokoknya sekitar 20 tahunan ya. Dari 96 sampai pokoknya sampai 2017 ya. 96 sampai 2017, sekitar 20 tahunan. Jadi N-nya ada 260 perusahaan, T-nya sekitar 20 tahunan gitu ya. Jadi ada sekitar 260 kali 20 berapa tuh? Ya, sekian ribu ya. Jadi ini contoh model ini panel ya. Ini contoh model panel. Jadi ini variabelnya banyak ini. Ya. Ini disertasi saya, Jadi saya membahas keuangan, ini bubble keuangan, bubble finance, ini bubble finance ya. Dengan ini ada variabel makro ya. Ini variabel makro, ini variabel yang terkait dengan pasar modal ya. Jadi ini di fundamental ekonomi, variabel makro, ini variabel variabel ininya, ini variabel corporate perusahaan ya. Nah, ini contoh jadi nanti Anda ketika membuat model ya, coba ininya menggunakan ini ya, bukan pakai YX gitu ya. Karena kalau pakai YX itu model, itu berarti model statistik, bukan model ekonometri ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi tugas minggu ini mah hanya mengumpulkan data aja, belum nanti aplikasinya nanti minggu depan ya cara. Tapi Anda bisa membuka itu ya, membuka uji-uji panel data di YouTube juga banyak, silakan ya. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Saya Pak, izin bertanya Pak. Siapa? Farik Pak. Oh, silakan Pak Dik. Gimana Pak Dik? Kalau yang bagus itu kan data N-nya lebih besar gitu Pak, berbanding
jauh gitu Mm-mm. besarnya Ya, dibanding ya, T-nya gitu Pak. ya. Tapi kalau misalkan perbandingannya 2:3 gitu Pak, misalkan si N-nya ada 10 misalkan, terus T-nya hanya ada 6 misalkan 6 tahun gitu Pak. Gimana itu Pak? Apakah datanya masih N-nya berapa? N-nya misalkan 10, T-nya Mm-mm. misalkan 6 gitu Pak. Ya udah bagus itu, udah berarti N-nya lebih besar dari T ya. Iya Pak. Nggak apa-apa, Enggak nggak apa-apa. apa-apa. Baik Pak. Ya, asal jangan kebalik aja. N-nya 10, N-nya 10, N-nya 6, T-nya 10. Nah, itu mah Iya Pak. enggak. Kalau N-nya 10, T-nya 6 mah ya bagus aja sih sebenarnya mah. Iya Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang Fahrul Dena, gimana Fahrul Dena? Di buku Payana juga ada ya, nanti bisa dipelajari ini, termasuk abuse-nya ya, abuse-nya ya. Jadi Iya, Pak. saya nanti tidak akan mengajarkan abuse-nya ya. Saya nggak akan ini harus gini masukkan gini, enggak ya. Itu mah Anda aja otodidak aja. Jadi saya paling hanya mereview outputnya aja ya. Tapi caranya gimana itu silakan Anda, banyak sih buku-buku manual, atau di YouTube juga banyak manual untuk nguji panel gitu ya. Di buku Payana ada, kalau Appius, kalau Stata sih nggak ada sih. Kalau Stata ada buku-buku lain ya. Tapi kalau Appius ada, buku Payana atau buku-buku lain juga ada. Ya, jadi silakan Anda itu mau belajar mandirilah cara mengolah data. Paling saya nanti hanya menjelaskan outputnya saja ya, hasil uji tesnya aja gitu ya. Pahrani, ada Pahrani? Ini Pahrani Pahira ada? Pak, izin. Ya, siapa? Fahrul, Pak. Fahrul, ya silakan Fahrul. Jadinya kita untuk yang skripsi kemarin karena kan rata-rata time series ya Pak, dan juga cross section gitu. Jadinya Ya. cari yang baru Pak untuk panel gitu. Iya, cari data panel lah. Nggak sulit kan ya. Nanti di data aja ya Pak, di grup atau gimana? Boleh di grup aja supaya nggak bentrok ya. Iya. Misalnya Fahru udah dapat nih panel dari, tapi ini ya, ini saya saran aja ya untuk semua ya teman-teman, ini kalau bisa ambil yang dari Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi ya. Halo, boleh. Jadi gini, jangan ini kemarin saya baca ya, saya lihat-lihat itu banyak yang ngambilnya dari UIN, dari mana gitu. Janganlah Anda ambil tesis atau skripsi dari Fakultas Ekonomi, jurusannya mau manajemen. Kalau manajemen biasanya yang data panel itu di keuangan. Ya kalau di marketing, di SDM itu jarang ya, biasanya di keuangan. Jadi nanti Anda cari, kalau tidak di studi pembangunan, di ilmu ekonomi, cari di manajemen, tapi manajemennya keuangan gitu ya, economic finance ya. Saya juga keuangan, pakai ekonometri ya. Jadi Jadi pilihannya itu ya. Jadi skripsinya yang Fakultas Ekonomi di ini, tapi bukan UIN ya, Fakultas Ekonomi inilah dari UI, dari UGM, Unpad, UM ada ya, Fakultas Ekonomi yang nondik gitu ya, UNESA apa, dari Unair, dari mana lah gitu ya, skripsinya jangan yang dari yang lain gitu, atau dari manajemen. Tapi manajemen kalau di SDM, di marketing jarang sih yang pakai panel, biasanya di keuangan banyak yang pakai panel gitu ya. Gitu saja ya. Ya untuk ini saran saja ya, supaya lebih nanti datanya lebih bagus, lebih berkualitas, dan Anda juga nanti ngujinya juga akan lebih mudah, mungkin karena kan di situ sudah ada sebenarnya. Kalau kemarin kan
Anda time series kan sebenarnya Anda hanya nguji ulang ya, Pak Harul? Pak Harul? Iya Halo? Pak, hanya mengkaji ulang. Ya kan itu sebenarnya datanya ada, hasil ujinya ada, kan Anda hanya input lagi di run gitu ya, di run lagi ada hasilnya gitu ya, hanya input, hanya ulang gitu ya. Betul. Iya, makanya ini juga saya kasih ini tips lah. Jadi jangan ngambil yang UIN lah, ambil yang memang fakultas ekonomi UI, UGM, Unpad, Unair, Diponegoro, pokoknya yang itu yang nondik lah, yang ekonomi. Kalau cari juga di manajemen juga, kalau manajemen cari di konsentrasinya minatnya keuangan, itu banyak panel gitu ya. Kalau di marketing jarang, di marketing, di SDM, di yang strategik jarang sih, kalau keuangan banyak itu memang panel ya. Ya gitu saja lah. Jadi Anda hanya mengulang aja kan ya. Tugasnya hanya mereview ulang dari data yang di skripsi atau di tesis ya. Lebih bagus lagi tesis kalau saya sarankan ya. Lebih bagus lagi karena kalau di skripsi, kalau di tesis, apalagi disertasi, biasanya datanya lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Ya. Cuman kan Pak Harul kemarin variabelnya kan nggak diambil semua ya, Pak Harul. Kalau di skripsi ada sekian variabel kan Anda tidak ngambil semua variabelnya ya, hanya Diambil beberapa. kita ada cuman dikit. Kalau Cuma skripsi mah 15. paling banyaknya paling 3 variabel ya, yang independennya yang nggak sampai banyak ya. Oh iya, cuma 3 variabel Pak. Iya paling banyak. Ya paling banyak 3 lah, nggak ada sampai 5, 4 kalau kecuali ke tesis ya. Ya skripsi aja, fokus skripsi tapi yang dari Fakultas Ekonomi ya, atau kalau dari itu yang nondik ya, yang UM atau UNESA gitu ya. Bukan yang dari pendidikan ya. Tapi kalau pendidikan dia sih bagus-bagus sih kalau yang kajiannya ekonomi mah ya. Kajiannya ekonomi, tapi jarang sih yang panel sih kalau di ekonomi yang S1 kalau nggak salah. Jarang yang panel, banyaknya time series. Ya gitu saja. Ini dari UM, Ihsan, ada pertanyaan Ihsan? Iksan? Pak, saya mau Iksan? nanya, Pak. Siapa? Yolanda, Pak. Yolanda. Yolanda dari mana Yolanda? Dari Bekasi, Pak. Oh, Dari UPI, tapi dari UPI. UPI ya, nanya dari UPI bisa dari UM. Enggak dari UPI. Yolanda, gimana Yolanda? Kenapa, Pak? Ada apa? Ada pertanyaan Oh apa? iya, aku mau nanya. Aku kan dapat skripsinya itu UIN, tapi jurusannya itu ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Itu gimana, Pak? Bisa nggak? Enggak, datanya itu time series panel. 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 Tentang apa coba panelnya? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Barat periode 1995 sampai 2008. Pertumbuhannya itunya datanya persen atau pakai data PDB? Belum aku cek sih, Pak. Baru Boleh aja konfirmasi lah. judul sama Boleh ini. aja lah kalau judulnya gitu mah, tapi kalau rada ekonominya rada banci mah jangan lah. Itunya udah pakai modelnya, coba modelnya gimana? Udah pakai ekonometri enggak? Atau pakai YX gitu? Bentar ya, Pak. Nah.
Halo Yolanda. Iya, Pak. Oh, dia pakai ekonometri, Pak. Enggak, itu modelnya pakai YX1, X2, X3 gitu Enggak. gimana? Enggak, Pak. Pakai udah ekonomi. Udah pakai simbol apa Kayak pertumbuhan tadi. pakai ya di singkatan-singkatan gitu. Iya, Pak. Oke lah, udah boleh lah. UIN mana? UIN, bentar, Pak. Lupa. Jakarta, Pak. Oh, boleh lah, boleh lah. Oh, ya. Jadi boleh ya. Jadi selama model-modelnya ekonometri gitu boleh lah yang dari UIN. Tapi kalau itu janganlah. Kalau memang di dalamnya hanya model-model statistik mah janganlah. Tapi kalau sudah model ekonometri mah boleh lah. Panel siapa lagi yang panel ada lagi? Ada lagi yang panel? Maaf Pak, punya saya juga dari panel dari UIN juga. UIN mana? Bentar saya cek. Siapa ini? Saya Kurotu Aini Pak. Oh, yang orang Kurotu atau yang orang situ ya orang Madura ya? Bukan? Bukan, orang Malang Pak. Yang orang Madura siapa kemarin teh? Solihatun. Fitrinya kayaknya. Hah? Yang Madura saya. Siapa? Solihatun. Fitria. Oh, Fitri. Oh, Fitria yang orang Madura mah yang ini yang Korutun Aini mah dari Malang ya? Iya Pak. UIN mana itu? Korutun UIN mana? UIN Araniri dari Aceh Pak. Oh, terus itu modelnya di skripsi itu tesis? Ini skripsi Pak. Tahun kemarin. Sudah menggunakan model ekonometri? Iya sudah Pak. Oke, kalau sudah menggunakan model ekonometri malah boleh aja sih sebenarnya mah. Ya, cuman ini saya yang belum ya, tip yang belum, tolong ya artinya Anda belum punya panel, nanti tolong cari yang dari inilah dari UI, UGM, dari Unpad, dari Unair, Undip apa gitu. Ya, atau UM Malang juga kan udah nondik ya. Banyak bener, kenapa nggak ngambil dari UM Malang aja? Kenapa ngambil kan udah nondik ya, di UM juga ada nondik ya. Kenapa nggak ngambil yang dari UM gitu skripsinya? Gitu aja ya. Iya. Iksan. Ya, Iksan. Iksan ada Iksan? Oh iya Pak. Iksan di mana Iksan? Yang di Jombang di mana? Saya di Malang Pak. Oh, yang dekat alun-alun itu? Bukan? Oh iya Pak, yang arah Batu. Oh, arah Batu. Solihatun orang mana Solihatun? Blitar, Pak. Blitar. Oh, udah itu dapat yang panel apa series itu? Solihatun. Yang kalau yang dipakai tugas dulu itu time series. Tadi udah nyari yang panel tapi ternyata sudah ada yang list, Pak. Enggak, tuh dari UM belum banyak. Kan UM udah nondik kan ekonominya. Iya. Coba cari di UM banyak. Ada yang pakai panel enggak? Iya, Pak. Ya, yang dari UM saya sarankan udah aja ngambil yang dari UM. Kenapa jauh-jauh nyari yang lain? Atau enggak tersedia di online ada? Kurang tahu Pak untuk itunya. Ya saya sarankan yang dari UM cari yang UM saja ya gitu ya. Kan Ya. UM udah jurusannya ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Program studinya apa? Ilmu ekonomi gitu. Ya, S1 ekonomi dan studi pembangunan. Oh iya, bagus ya. Yang UM saya sarankan ngambil skripsi yang UM saja ya. Jadi lebih dekat lah. Nanti nggak terlalu jauh itunya apa? Itu
ya ke rangka teorinya, ke pengujiannya gitu ya. Jadi yang dari UM saya sarankan ngambil skripsi UM saja gitu ya. Nah kalau yang dari UPI mah banyak tuh atau di dekat di Unpa di mana ini nih Parahyangan bagus-bagus tuh itunya skripsinya ya. Oke gitu saja. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, Bapak, ya. Ya. Siapa? Saya Pak izin bertanya. Siapa? Ainsinta, silakan. Apa Ainsinta? Kalau salah satu variabel itu ada zakat itu bagaimana Pak? Tapi model regresinya itu udah ekonometrik Kak. Variabel dependennya apa? Variabel terikatnya itu kemiskinan. Jadi pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan zakat terhadap kemiskinan. Nah itu tuh dari UIN, tapi persamaannya udah ekonometrik Pak. Bagaimana? UIN mana? UIN mana? UIN Araniri Aceh. Itu saya ragu itunya sih, ragu teorinya. Kan kalau ini teorinya harus ekonomi ya. Apa itunya zakat apa tadi, zakat apa lagi? Jumlah penduduk, pengangguran, dan zakat. Coba itunya apa sih giliran teorinya ya? Soalnya harus jelas itunya, kalau ekonometri itu harus jelas apa si tanda-tanda koefisien-koefisiennya itu tuh grand teorinya pakai teori apa atau ke teori siapa gitu. Kok itu ada zakat ya? Coba-coba di inilah di upload nanti itunya ya. Itu repository apa? Jurnal, apa jurnal? Skripsi. Datanya panel. Datanya panel. Iya, Pak. Paneannya gimana? Jumlah waktu, kok waktunya gimana? Kok zakat ya? Coba paneannya gimana? Data apa? Unit observasinya siapa? Terus waktunya berapa tahun gitu gimana? Atau pakai IFLS? Kalau pakai IFLS sih bisa. Datanya? Ada kabupaten, 23 kabupaten kota di Aceh, dan tahunnya itu dari 2013 sampai 2017. Oh, itunya individualnya kota kabupaten. Iya, Pak. Berapa kota kabupaten? 23. Oh, waktunya, time-nya? 2013 sampai 2017. Oke lah, boleh saja lah. Silakan aja lah. Ya, coba nanti hasilnya gimana ya. Oke, yang penting berarti Anda bisa menafsirkan dan bisa ini teori review teori ya, karena ekonometri itu kan sebenarnya mau menguji teori, mengetes teori gitu ya. Jadi nanti disebutkan teorinya apa, kemudian ya maksud teori itu ya nanti minimal ininya apa tandanya positif negatifnya ya. X1-nya perubahan X1 ke Y itu positif, secara teori positif negatif gitu ya. X1, X2, X3-nya itu ke Y itu secara teori positif negatif. Yang penting itu harus jelas itunya teorinya gitu ya. Karena ekonometri ini sebenarnya kan menguji teori-teori dengan data pakai menggunakan statistik gitu ya. Jadi kalau nggak jelas ini juga nanti kesimpulannya, penafsirannya sulit gitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Destra, Pak. Destra, ya gimana Destra? Saya punya data Pak dari UIN. Nah, datanya itu analisis regresi data panel pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 sampai 2015. Ini dari UIN, Pak. Nah, terus UIN mana? UIN Makassar, Pak.
Kenapa kalau nyari yang UI, Unpad, UGM gitu itu sulit gimana? Nggak ada di Harus situ. apa? Harus login Pak kebanyakan. Iya betul Pak. Harus registrasi dulu gitu. Iya. Oke lah kalau gitu mah gimana mudahnya aja ya. Boleh berarti Pak. Tapi ada standarnya yang standar ya harus modelnya harus model ekonometri ya. Jadi nanti kalau misalnya di situ masih menggunakan YX1, X2 nanti Anda rubah saja ya, pakai singkatan-singkatan gitu ya. Oke, Terus pakai IT terus pakai singkatan-singkatan, jangan pakai YX1, X2, X gitu, jangan ya. Gitu aja lah. Oke lah, ternyata memang HCOG-nya kudu login heula. Yalah, sebagai ini malah latihan mah nggak apa-apa lah. Silakan aja gimana lah, yang mudah aja lah, jangan cari yang sulit ya. Bulan puasa bisa lapar. Oke, yang lain ada? Tapi kalau yang dari UM saya sarankan yang ngambil dari UM saja ya, jangan cari ke yang lain lah ya. Lebih bagus sebenarnya UM dibandingkan yang kalau UIN yang lain gitu ya. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya, ini Kiki. Kiki dari mana Kiki? Dari UM Pak. UM di mana Kiki? Di Malangnya? Di Malang? Enggak, di Madiun. Oh, Madiun ya, Madiun. Di dekat itu stasiun Madiunnya. Masih jauh Pak dari stasiunnya. Silakan ada pertanyaan apa Kiki? Itu Pak terkait data panel itu kalau dari IAIN apa boleh Pak? Tapi dari perbankan syariah. Kenapa enggak dari UM nggak ada gitu? Masih belum nemu Pak. Tadi Dari nemunya. Masa dari UM nggak ada yang pakai panel? Ada banyak UM panel. Iya tapi belum nemu. Tadi nemunya itu dari IAIN kan dulu, sekarang mah udah jadi UIN kan ya, IAIN deh. Janganlah yang nggak jelas teori nama lah. Iya Bapak. Kalau manajemen aja udah dimodifikasi, ekonometrinya udah rada-rada dimodifikasi gitu ya. Misalnya ada dipakai mediator, pakai moderator, itu sebenarnya di ekonometri kan nggak ada gitu ya. Jadi yang ilmu ekonomi kayak gitu, ekonomi syariah itu juga sudah banyak variabel non ekonominya sih, kayak zakat gitu kan, itu tidak di ekonomi ya. Ekonomi syariah mungkin ya kalau bisa mah yang ekonomi murni aja ya, bukan yang syariah gitu. Iya Bapak. Cari yang UM aja, jangan cari yang lain lah ya. Iya. Terima kasih Pak. Apa di Malang itu yang apa? Kalau Universitas Merdeka apa sih yang bagus di Malang? Kalau UMM bagus nggak untuk Muhammadiyah Malang? Kan studi pembangunannya udah juga ya, udah bagus juga tuh. Ya gitu aja ya, usahakan yang di UM lah, jangan cari yang lain. Kecuali kalau udah nggak ada di UM ya boleh lah. Atau UM juga harus login dulu, harus registrasi dulu. Kurang tahu Pak, soalnya Kalau registrasi, kenapa sih registrasi aja? Kecuali kalau yang bayar mah ya jangan. Kalau selama registrasi dan free tidak bayar mah nggak sulit, registrasi aja, tinggal masukkan nama, identitas, udah password, udah buka. Ya, itu aja ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri saja sampai di sini ya. Jadi silakan Anda mengumpulkan data yang panel, tapi ya sebenarnya Pak, institusinya dari mana saja, cuman itu tadi minimal modelnya memang model ekonometri ya.
artinya model ekonometri itu artinya didukung atau didasari oleh teori-teori ekonomi, bukan oleh faktor-faktor yang non ekonomi gitu ya. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini ya. Dan saya berusaha ini menyingkatkan kuliah ya di Ramadan ini. Kalau biasanya kan ini harusnya sampai jam 2,5 jam ya, sampai jam 12 ya. Jadi saya ini ringkas saja, dikurangilah sampai jam 11, setengah 12 lah ya. Silakan Anda cari datanya di WA supaya tidak terjadi sama gitu ya, langsung di WA nih saya ini skripsinya nama ini judul ini gitu ya. Silakan ya, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa Anda pahami ya. Kalau belum nanti silakan buka banyak ya sumber-sumber YouTube atau yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.